Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, pelajaran akidah pagi ini adalah tentang at-tahlil wa tahrim. Penghalalan dan pengharaman. At-tahrim ma'khudhu min harrama. Falha wa ra wal mim aslun wahid. Tahrim itu artinya diambil dari kata kerja harrama, mengharamkan. Secara syar'i, secara syariat pengertian tahlil dan tahrim sifatani fi'liyatani, dua sifat yang bersifat kerja ya. Dua sifat Allah sabitani bil kitabi was sunnah, yang ada pada kitab dan as-sunnah. Wa khasatani billah, dan khusus milik Allah. Menghalalkan dan mengharamkan itu dua sifat khusus milik Allah. Falaisa li ahad minal khalqi ay yuharrima ma ahalallahu lak wala ay yuhallila ma haramallahu ta'ala. Maka tidak ada hak bagi makhluk untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya. Hakikat dari menghalalkan dan mengharamkan adalah tasyri', masuk kategori tasyri', perundang-undangannya. Wa huwa ma yakhtassu bihi Rabb, dan ini khusus milik Allah. Min tanzilil ahkam bil man'i awil ibaha. Ya, jadi Allah punya hak prerogatif untuk melarang atau membolehkan. Fala yajuzu ayata'afi ahadun minal makhluqin ghairu rusul. Maka tidak ada seorang pun dari makhluk yang boleh ditaati kecuali Rasul. Urgensi dari tahlil dan tahrim. Min haqqillahi alal ibad ifradu bita'at fi ma ahalla wa harrama. Salah satu hak Allah Subhanahu wa taala, hak itu sebanding dengan wajibnya. Jadi kalau ada dua pihak menjadi hak A, berarti itu menjadi kewajiban B ya. Nah, begitu. Kita dengan Allah, hak Allah berarti wajib buat kita. Wajib buat kita ifraduhu bitta'at. Ya, mengesahkan Allah dengan ketaatan. Fima ahalla wa harrama, pada apa-apa yang Allah halalkan dan Allah haramkan. Bahkan Rasulullah pernah ditegur ya dalam surat apa itu? At-Talaq ya. Ya ayyuhan nabi, surat 65. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Tabtagi mardhata azwajik, dalam rangka mencari keridhaan istri-istrimu. Ya, karena istri-istrinya protes, jadi Rasulullah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, ini ditegur oleh Allah sendiri. Wa qad ikhtasat ahkamu subhanahu wa ta'ala bi annaha salihatun likulli zaman wa makan. Fa huwal alim bima yaslul ibadi min ahkam. Jadi ada ahli usul yang mengkategorisasi. Kalau itu Quran, itu berlaku abadi sampai akhir zaman.
Tapi kalau sekarang berasal dari Rasulullah, hadis-hadis, apakah itu berlaku di zaman beliau saja? Temporal, karena kedudukan beliau sebagai pimpinan. Ya, contohnya dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, man ahya ardon maitatan fahiyalah. Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu miliknya. Ya. Kalau di Indonesia itu diwujudkan 20 tahun apa? Jika ada satu tanah dipakai sama seseorang dan itu sudah berlangsung 20 tahun. Ya, tapi di sini kan pakai undang-undang, jadi bisa diproses menjadi tanahnya. Sudah 20 tahun dipakai, nggak ada yang protes, berarti itu milik dia. Tanah tidak bertuan. Ya, dikuasai kita sudah 20 tahun. Rasulullah mengatakan tadi, man ahya ardon maitatan fahiyalah. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, tidak bertuan, maka tanah itu miliknya. Nah, ini pernah ya menjadi perselisihan. Apakah beliau mengatakan itu kedudukannya sebagai pemilik kekuasaan, jadi sifatnya temporal, ya, disebut dengan positif, hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu tempat pada waktu tertentu. Jadi ibaratnya kedisinian dan kekinian. Hukum positif, bukan lawannya negatif, bukan. Yang berlaku di zaman kita saat sekarang. Nanti zaman kapan itu walaupun tempat yang sama boleh jadi berubah. Karena ada amandemen ya, ada perubahan. Nah, begitu juga ini. Kalau yang Rasulullah sampaikan, apakah itu berlaku hanya di zaman Rasul atau tidak? Yang kemarin pernah disampaikan. Pernah disampaikan tentang surat 6145. Yang diharamkan dalam Quran cuma 4. La ajidu fima uhiya ilayya. Aku tidak temukan pada apa yang diwahyukan kepadaku muharraman ala ta'ib, yang diharamkan pada orang yang mengkonsumsi, illa, kecuali 4 sebut. Illa ayakuna maitatan, kecuali bangkai, daman masfuhan, darah yang mengalir, kemudian lahma khinzir, daging babi, au ma uhilla li ghairillah, atau yang disembelih menyebut nama selain Allah. Nah, Rasulullah menyampaikan lagi, hadisnya sahih itu. Yaitu tentang binatang buas, binatang yang makannya dengan mencengkram. Ya, makanya itu masuk yang bertaring, karnivora. Berarti singa dan teman-temannya, termasuk yang di rumah kita, kucing, masuk kategori itu, karena buas. Tapi nanti dalam perjalanan ada binatang buas yang tidak masuk kategori itu, yaitu dubuk. Dubuk itu kan buas, bertaring. Tapi Rasulullah sendiri pernah makan. Nah, ini dikecualikan lagi. Kemudian burung buas, burung yang memangsa dengan kukunya, berkuku kalau dalam ini. Ya, jadi zufer, ada kukunya. Ditambah himar ahliya, himar yang nurut. Nah, itu dalam hadis itu. Nah, kemudian orang-orang mengembangkan lagi. Jadi sebenarnya yang halal itu harusnya lebih banyak. Artinya nggak usah terlalu diperketat gitu. Sebab kita akan menghadapi kesulitan nanti kalau punya darurat gitu. Jadi ada orang yang mengatakan amfibi, hewan amfibi yang hidup di 2 tempat. Itu nggak dibahas oleh Rasulullah. Adanya hewan air semuanya halal. Nah, hewan darat ini dipisah-pisah ya tadi itu. Berdasarkan hadis yang berkuku dan bertaring plus himar. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin sendiri dalam fatwanya itu beliau cenderung mengatakan untuk buaya
dan kodok halal. Karena bersentuhan dengan air. Hewan air dianggapnya. Jadi hewan air fisiknya sama dengan yang diharamkan di darat, tetap halal. Contohnya kalau ada babi laut, kan namanya babi. Tapi laut, singa laut, kan ada tuh singa tapi laut. Halal, kuda laut, anjing laut, halal itu. Nah, perkara kita mau makan apa enggak itu lain. Tidak boleh kita memberi vonis halal haram gara-gara nggak doyan. Seperti biawak. Biawak itu pernah disuguhkan oleh sahabat kepada Rasulullah, tapi beliau tidak makan. Sehingga sahabat curiga, apa haram ya? Itu. Lalu, memang haram ya Rasulullah? Enggak, saya enggak suka aja. Nah, jadi suka nggak suka itu tidak boleh dikaitkan dengan halal haram. Jadi diusahakan agama ini kan sebenarnya mengikat. Agama itu sebenarnya mengikat. Kalau menurut prinsip saya, pilihan saya, kalau bisa ikatannya yang longgar gitu. Yang selonggar-longgarnya, karena manusia itu beda dengan binatang, dia punya kemerdekaan. Jadi sepanjang tidak dimarahi Allah, jangan mengikatkan diri. Gitu. Contohnya mewajibkan sholat sunnah, jangan. Kan pernah sahabat tuh bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, puasa apa saja yang bagus dijalanin? Ya Ramadan. Lagi-lagi. Sitan min Syawal, 6 hari Syawal. Lagi, terus saja. Sampai dia kepengen setiap hari. Gimana kalau saben hari aja? Jangan. Maksimal kamu puasanya seperti Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka. Sebaiknya dia bilang kalau memilih seperti ini yang ringan. Sebab hari ini kamu kuat. Hari ini kamu mampu. Hari ini kamu bertenaga. Nanti satu saat kamu tidak begitu selamanya. Kamu tua, kamu tidak bertenaga. Saat dia diberi usia lanjut, orang ini ngomong, iya saya nyesel. Dulu terlalu minta banyak pada Rasulullah. Saya nggak nyangka setelah tua ini lemes gitu. Sampai Anas bin Malik aja itu yang suka riwayat hadis itu. Di akhir mendekati ajalnya itu dia nggak puasa. Setiap Ramadan nggak puasa, tapi bayar fidyah. Karena udah nggak mampu, udah nggak kuat. Ya, jadi pada dasarnya nikmat Allah yang tertinggi itu pertama diutusnya Rasul. Yang kedua adalah nikmat yang paling rendah ya. Rendah itu adalah nikmat hidup. Kita diberi hidup itu nikmat. Yang kedua, yang pertama ini kita bersama dengan binatang. Binatang hidup, kita hidup. Tanaman hidup, kita hidup. Tapi yang bernyawa itu binatangnya. Binatang hidup, kita hidup. Nah, kemudian kita diberi lagi akal. Ya, kalau menurut ilmu pengetahuan, akal itu apa sih? Nggak bisa diindra kayaknya. Ya istilahnya kalau kuping kan ini, rambut ini, alis ini, akal itu mana? Kalau kita bilang otak, ayam juga punya otak. Tapi orang kebo, sapi punya otak. Tapi nggak bisa disebut akal. Jadi akal itu lebih kepada kecerdasan. Ya, tidak. Kalau dalam ajaran Islam, akal itulah yang menyebabkan manusia geraknya taat kepada Allah disebut ibadah. Gerak kita taat pada Allah disebut ibadah karena ada pemberatnya. Pada binatang tidak ada. Jadi binatang bergerak walaupun sesuai dengan perintah Allah itu tidak disebut ibadah, tapi bertasbih. Ya, walillahi yasjudu atau sujud tidak pernah dikatakan ibadah. Nah, pemberat kita itu pertama adalah syubhat. Syubhat itu suka keliru, ya. Untuk mengobati syubhat kita dengan ta'lim. Jadi maksudnya manusia lahir di dunia ini tidak langsung ngerti, ya.
Apa itu di sana disebutkan huwallazi akhrajalakum alladzi akhrajalakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Secara bertahap Allah berikan pendengaran, penglihatan dan perasaan. La ta'lamuna syai'a. Semula kita tidak tahu apapun, tidak seperti Nabi Adam, bapak kita. Nabi Adam terlahir sudah dewasa, tidak mengalami proses tumbuh kembang, mulai dari bayi, ya, kemudian dirawat sama bidan gitu kan, disusuin dan seterusnya. Nabi Adam tidak menghadapi seperti itu. Pengilmuannya juga dadakan. Wa 'allama Adamal asma, langsung diajarkan oleh Allah. Langsung. Tidak seperti kita, maka kita menghadapi syubhat. Maka harus ngaji dari hari ke hari. Yang kemarin nggak tahu sekarang tahu, yang dulu nggak tahu sekarang tahu. Begitu seterusnya. Makanya disebut dengan pengalaman. Orang yang pengalamannya lebih banyak, pasti dia lebih rendah kesalahannya. Ya kan? Makanya anak muda tenaganya besar, pengalamannya kurang, cenderung salah. Orang tua pengalamannya banyak, tenaganya kurang, cenderung lamban. Tapi begitu dia milih, benar. Nah, anak muda begitu milih karena dia kurang pengalaman, sering salah. Nah, inilah antara tua dan muda. Maka usia ini juga menjadi prioritas, menjadi pemimpin. Kalau sama-sama usia, maka yang sama-sama kualitasnya dipilih yang ya lebih berumur. Ya, karena dia pikirannya lebih pengalaman. Yang kedua adalah syahwat, emosi. Kita ini selalu dalam memberi keputusan itu terikat oleh syahwat, emosi naik turun. Ya. Emosi itu bisa gejalanya dengan suka tidak suka. Kadang-kadang kebenaran itu tertutup oleh perasaan. Karena kita suka, apapun yang dikatakan oleh orang yang kita suka, benar adanya. Sebaliknya kalau kita nggak suka, apapun yang disampaikan oleh dia mau benar mau enggak, anggapnya nggak benar. Jadi matanya udah ketutup. Sehingga disebut dengan dalam Islam itu kafir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir sama bagi mereka. Kau beri peringatan atau tidak? Karena dia sudah benci. Gitu. Diberi peringatan adalah udah enggak diterima. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, diminta untuk bersatu di tengah perbedaan. Kita bukan diminta untuk menghilangkan perbedaan. Tidak mungkin bisa, karena perbedaan itu sendiri sumbernya dari akal. Sumbernya dari akal. Lihat bebek tuh. Wow, begitu banyak dia bisa sama geraknya. Manusia nggak bisa begitu. Karena dia punya akal. Jadi sumber dari perbedaan itu adalah akal itu sendiri. Maka di zaman Rasulullah pernah Ibnu Mas'ud yang terkenal punya qiraah ya, mendengar Quran dibacakan oleh seseorang. Jadi dia menjumpai temannya baca Quran. Tapi menurut dia nggak seret. Bacanya itu orang kok begitu? Lalu Ibnu Mas'ud mengadukan pada Rasulullah. Ini kok orang bacanya beda ini. Nah, dibawalah orang itu, dikonfirmasi. Apa kata Rasulullah? Innakuma musinani. Kamu kedua-duanya benar. Jangan berselisih. Nah, Rasulullah itu membenarkan perbedaan. Padahal Quran itu kan harusnya sama, ya. Maka terkenal dengan qiraatus sab'ah, 7 versi. Nah, jadi kedua-duanya ini, kalian berdua muhsinani, sudah berbuat baik. Artinya sudah tahsinnya bagus, dua-duanya bagus. Jangan bertengkar. Tapi Rasulullah gak mengatakan kamu harus banyak belajar pada Ibnu Mas'ud, atau Ibnu Mas'ud kamu salah belajar sama dia. Enggak. Jadi sudah dapat izin. Memang manusia nggak mungkin bisa disatukan karena kita sendiri diberi akal. Itulah sebabnya 3 makhluk raksasa Allah moh
Setelah melihat kenyataan begitu, ya diberi akal tapi disuruh bersatu, orang mudeng. Singkatnya begitu. Bagaimana mungkin? Sebab pangkal dari perbedaan itu akal. Diberi akal tapi disuruh bersatu. Kan susah itu. Ya, itulah surat yang 42 ayat 13. Aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Tegakkan agama, jangan bercerai-berai. Susah. Kita menghormati perbedaan orang. Nah, maka saya melihat kondisi seperti itu, apa yang datang dari Rasulullah berwarna, jangan pernah disatukan warnanya. Yang dari sana pelangi, kita sampaikan dengan pelangi. Boleh begini, boleh begitu. Contohnya sujud, mau turun sujud, apa dengkul dulu, apa tangan dulu? Ya silahkan aja, mau dengkul, mau tangan, maumu, mana yang nyaman. Gitu kan? Kata orang yang nggak bisa, itu harus dengkul dulu. Satu saat dia menginjak usia tua. Waduh, kalau dengkul dulu jatuh, terjerambab, tangan dulu pelan-pelan. Itu mungkin Rasulullah menerjemahkannya karena berdasarkan lihat. Aku lihat, gitu. Berdasarkan pemantauan. Jadi mungkin Nabi Muhammad masih muda dengan tua, itu berbeda. Jadi banyak hal lah yang berdasarkan penglihatan sahabat. Nah, sehingga sahabat berbeda, Rasulullah juga nggak terlalu pusing, karena itu perbedaan bisa terjadi karena faktor usia. Bisa jadi begitu. Jadi kalau nggak dibolehkan, nanti yang tua nggak bisa sholat nantinya. Nah, kita kembali ke sini. Dalil-dalil. Dalam surat Asy-Syura, surat 42 ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am lahum syuraka, apakah mereka punya serikat-serikat? Syara'u lahum minad-din, yang memberikan syariat, membuat syariat, yaitu agama. Membuat aturan agama. Malam ya'dzan, sesuatu yang Allah tidak izinkan. Ya. Allah bertanya, ya. Kemudian dalam surat 9 ayat 31, Allah mengkritik para pemimpin agama Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu ahbarahum. Mereka mengangkat ilmuwan-ilmuwannya. Wa ruhbanahum, dan pendeta-pendetanya. Arbaban, sebagai Tuhan-Tuhan. Min dunillah, selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan Al-Masih putra Maryam. Wa ma umiru, mereka tidak disuruh illa liya'budu, kecuali mereka diminta untuk ibadat ilahan wahida, satu Tuhan, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali Dia, subhanahu amma yusyrikun, maha suci Dia dari apa yang mereka serikatkan. Nah, surat 9 ayat 31. Jadi ayat ini mengkritik para pemimpin Nasrani dan Yahudi yang wujudnya adalah para ilmuwan dan para pendeta. Mereka membuat gagasan, mereka membuat putusan yang berbeda dengan keputusan Allah. Ya. Dan mereka anggap ini yang benar. Jadi sudah ngeri gitu. Seperti yang saya lihat, orang mempraktekkan salat tarawih. Ada yang 4-4, ada yang 2-2. Ya. Orang yang menganggap 4-4, lalu dia mengentalkan yang benar 4. Yang benar 4. Sehingga menggunakan mengistilahkan dengan ideologi. Ini sangat berbahaya. Kalau ideologi itu nggak bisa ditawar. Jadi jangan mengatakan pendapat itu dengan ideologi. Tidak bisa. Kalau sudah ditempatkan sebagai ideologi itu risih itu, buat risih. Ya, pernah di sini juga ketua Muhammadiyah yang baru ini. Saya bilang kalau di masjid ini 22, sini macam-macam nih. 3-3-nya ada. Di sana 2-2-2, di sana 23. 2-2-2 sampai 23.
Silahkan. Di sini 222 11. Di belakang 11 juga, cuman 443. Dia ngomong sebenarnya sih bagusnya 22. Padahal kapasitas dia ketua Muhammadiyah. Tarji Muhammadiyah sendiri ingin mengatakan kader-kadernya itu harus belajar ideologi Muhammadiyah ini. Saya sangat risih mengatakan ideologi. Jadi kalau sampai dia ngarang buku buat organisasinya, ini yang paling benar, itu justru saya nggak benar ngomong begitu. Menurut saya. Ya, jadi kalau dia milih ini yang paling benar, nanti di luar ini nggak benar, itu yang salah. Sebab tarji itu kan milih. Menurut dia yang benar. Tapi bukan berarti pilihan dia adalah yang benar, belum tentu. Namanya manusia kan sifatnya subjektif. Nah, sebagian dia memberi ruang orang lain juga kemungkinan benar. Cuma inilah pilihan saya. Kan tidak mungkin kita menjadi orang lain menjadi kita, kan tidak mungkin. Ya, jadi kita terciptalah sikap toleransi. Jadi kalau yang dari sananya 2, katakan 2, dari sana 3, katakan 3. Jangan mengatakan tunggal gitu. Ini yang menyebabkan kita membeku nanti. Ya, mengkristal. Nah, kalau sudah mengkristal, nanti hitam putih jadi. Jadi kita menghitamkan orang, memutihkan kita. Allah menyatakan fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu menganggap suci pada dirimu. Enggak boleh. Kita lanjutkan dari Adi bin Hatim, ya, hadis-hadisnya. Qala ataitun nabiyya. Satu saat saya berkunjung menemui Nabi. Wa fi unuqi salibun min dzahab. Saya mengenakan salib emas. Salib, ya. Padahal sudah muslim, masih pakai salib. Faqal, Nabi menegur, ya Adi, itrah angka hadzal wasan. Buang berhala itu. Buang, ya. Wasami itu yaqra min surati Baqarah. Lalu Rasulullah membaca ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbana arbaba min dunillah. Mereka telah mengangkat ilmuannya serta pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Lalu si Adi ini menolak. Orang Nasrani dan orang Yahudi itu nggak pernah sujud kepada pendeta. Kata ini. Jawab Rasulullah, amma innahum lam yakunu ya'budunahum. Bukan. Yang dimaksudkan mereka mengangkat Tuhan itu bukan sujud kepada pendeta, bukan. Ya. Walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahallu. Tetapi pendetanya ngomong ini halal, mereka ikut halal. Wa idza harramu alim syai'an haramuhu. Kalau pendetanya ngomong haram, ikut mengatakan haram tanpa periksa lagi. Nah, ini kan membawa inspirasi pada kita, memberi inspirasi, kita ini harus kritis. Ya, kalau kita manut itu namanya taklid. Taklid itu kan artinya kalung. Ya, kalung ini apa kaitannya dengan taklid? Kalung itu biasanya diberikan kepada hewan yang mau dijagal, pakai kalung. Itu maksudnya taklid. Nurut aja padahal mau disembelih. Harusnya kan dia berontak. Dari Abi Sa'id Khudri, anin Nabi, dari Nabi, qala man akala min hadhihi syajara al-khabitha syai'an fala yaqrabuna fil masjid. Diceritakan oleh Abi Sa'id Khudri, satu saat Rasulullah memberikan pernyataan. Barang siapa yang makan dari pohon ini yang buruk, jangan dekat dengan kami di masjid. Nah, yang dimaksud pohon ini adalah bawang. Siapa yang makan pohon ini, Rasulullah, tanaman ini, jangan ke masjid. Faqal, lalu ayuhan nas, karena menyikapi sabda Nabi ini, para sahabat menyuruh istrinya membuang bawang. Rasulullah mengharamkan bawang. Dia menangkapnya begitu, jadi bawang-bawang pada dibuang. Maka Rasulullah pun bersabda, wahai saudara-saudara, innau laisa bitahrim. Saya tidak punya hak untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan.
Walakina syajaratun akrahu rihaha. Tetapi itu tanaman itu aku tidak suka. Tuh ya. Jadi ketika melihat fenomena para sahabat buang bawang, Rasulullah menyampaikan sabdanya lagi. Ini bukan haram, tapi aku nggak suka. Gitu. Ya, jadi menimbulkan bau-bauan. Jadi bukan bawangnya yang menjadi inti masalah, tapi baunya gitu. Jadi kalau kita nggak makan bawang tapi bau, ya sama aja. Ya, contohnya, ini kan contohnya bawang. Yang bau apa? Duren. Apalah lagi itu, macam-macam makanan. Pokoknya yang akan dicium oleh teman kita juga nggak sedap ya. Termasuk bau badan. Kalau mungkin ya, nah itu kalau memungkinkan kita bersihkan. Jadi intinya ini bawang contohnya dulu. Dari Abi Hurairah, khatabana Rasulullah. Suatu saat Rasulullah berpidato. Ayuhan nas, wahai saudara-saudara, qad farada alaikumul hajja fahajju. Allah sudah mewajibkan haji pada kalian. Hajilah. Faqala rajulun. Seorang sahabat bertanya, aku la'am, setiap tahun ya Rasulullah. Ya, sahabatnya bertanya. Fasakattu, aku pun terdiam. Rasulullah diam. Hatta qalaha salasan. Beliau tetap mengulangi, wahai saudara-saudara, Allah sudah mewajibkan haji. Hajilah, diulangi lagi begitu. Selanjutnya Rasulullah mengatakan, lau qultu na'am. Andaikan tadi pertanyaan dari sahabat yang mengatakan setiap tahunkah? Ya, kemudian aku jawab dengan iya. La wajabtu. Maka berarti saya sudah mewajibkan. Lama stata'tum. Dan kamu kalau wajib setiap tahun tidak akan mampu. Ya, kenapa? Karena wawasan para sahabat tidak seluas Rasulullah. Waktu itu yang ada di otaknya hanya manusia-manusia yang kumpul pada saat itu, berkerumun. Tiap tahun dia nggak tahu bahwa nanti umat Islam akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan jaraknya bisa jauh sekali. Seperti kita ke sana aja, dengan pesawat makan waktu 9 jam. Ya, dari Halim sampai ke Jeddah itu 9 jam. Ya waktu itu nggak kebayang lah oleh sahabat yang nanya ini, tiap tahun kah? Gitu ya, mungkin dia tinggalnya di Mekah enak-enak aja, seneng-seneng aja kalau tiap tahun. Dia nggak tahu bahwa umat Islam ini akan menyebar dan nggak deket, berjauhan. Nah, maka kalau aku jawab ya, haji itu akan menjadi wajib setiap tahun. Yang kita seumur hidup sekali aja udah kelenger. Zaman dulu mana terfikir akan nunggu sampai sekarang kayaknya deket 30 tahun. Orang baru lahir didaftarkan aja usia 30 baru berangkat. Bayangin kalau yang nggak daftar. Ya. Sementara biasanya orang mampu itu kan di atas 40. Sudah rada punya lah gitu. Ini anak udah nggak sekolah, ya udah lulus gitu. Udah bisa nabung itu di atas 40 orang Indonesia ya. Ya untuk kita lah, mungkin yang lain-lain beda. Untuk kita itu rata-rata 40. Kalau dia 40 saja daftar, nunggunya 30 tahun udah 70 umurnya. Jadi nggak bisa dengan cara begitu. Kalau bisa lahir langsung daftar. Lahir langsung jadi umur 30, sedang. Ya, lagi bertenaga. Ya bayangkan aja saudara gambaran itu. Orang yang nggak bisa, keinginan yang tidak bisa ditahan kan buang air ya. Keinginan manusia yang lain-lain bisa ditahan, mau minum bisa ditahan, mau makan bisa. Tapi kalau udah mau buang air, kan susah itu. Nah, kita melihat pemandangan hari ini yang terakhir orang cerita. Kata orang cerita, saya mau masuk ke toilet, di pintu toilet ada orang negro, begitu malang. Coba tuh, kalau Anda melihat fenomena begitu, kita kan tubuhnya kecil,
Lah udah masuk aja ke bawah kakinya. Enggak lah. Jadi pintunya ditutup sampai begitu. Karena teman-temannya lagi. Sikap egois ya. Nah, luar biasa. Jadi kita kan tubuhnya kecil-kecil. Ya udah nutupin gimana itu? Orang yang segede Mike Tyson gitu. Nah, kita lanjutkan. Aqwalu ahlil ilmi. Pendapat-pendapat ulama tentang halal dan haram. Pertama, ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan ini. Min ahalla muharraman aw harrama halalan aliman bihukmihi ghairu muta'awil faqad kafara hatta law lam yaf'al. Masalah pertama, problematika yang timbul, barang siapa yang menghalalkan yang diharamkan atau sebaliknya mengharamkan yang dihalalkan padahal dia tahu meskipun dia tidak terlibat menjalankannya, maka dia termasuk kufur, kafir. Kalau ada orang nanya, nggak ada urusan dengan dia, memang urusan orang yang nanya. Ya, sebenarnya halal tapi difatwakan haram atau sebaliknya. Yaqulu Syekhul Islam wala raiba anna, dan tidak diragukan man i'taqada fil muharramat al ma'lum tarimu anna halal kafara. Barang siapa yang meyakini sesuatu yang diharamkan dan sudah diketahui haramnya, bahwa yang haram itu halal, maka orang itu statusnya menjadi kufur. Ya, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal itu berakibat kufur. Walaupun tidak ada kaitan dengan dia. Ya, contohnya, Pak, makan ini boleh nggak? Sebenarnya halal, kita ngomong haram, walaupun kita nggak makan. Maka kita kufur. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi kalau kita nggak tahu, katakan tidak tahu. Faman taba min hadhil i'tiqadat al-fasidat wa wastihlalu syai'in min al-muharramat aw tadayyun bi syai'in minha qabila Allah taubatahu. Tapi kalau dia taubat, insyaallah diterima. Wa amma man istahala dzalika aw tadayyana bihi wa ilam yaf'al falladhi yaf'alu dzalika wa huwa mu'taqidul tahrim khairun minhu. Ada orang yang menghalalkan atau dia bertadayun, menjadikan praktek agama meskipun dia tidak menjalankannya, falladhi yaf'alu dzalika, maka orang yang melanggar padahal dia tahu haram tapi dia langgar, tapi dia tetap berkeyakinan itu haram. Ya, jadi ada orang yang berkeyakinan suatu perbuatan haram, tapi dia menjalankannya. Saat menjalankan dia meyakini itu haram, tidak merubah. Itu lebih baik statusnya daripada orang yang tidak menjalankan, ya, tapi dia berkeyakinan yang haram itu halal atau yang halal itu haram. Ya, itu walaupun tidak menjalankannya, tetap hukumnya lebih parah, yaitu kafir. Ya, jadi berat, ya. Jadi akidah itu berat. Yang kedua, ta'atul umara wal ulama fi tahrimi ma haramallah wa tahrimi ma ahalallah ala wajhain. Sekarang bagaimana taat kepada ulul amri atau ulama? Ada dua macam katanya. Pertama, ayya'lamu annahum baddalu dinallah fayattabi'unahum ala tabdil fayataqiduna tahlila ma haramallah wa tahrimu ma ahalallah ittiba'an li ru'asaihim ma ilmihim anna khalafu dina rasul fahadhi kufur. Kalau ada orang yang tahu bahwa ini haram, ya, tapi pemimpinnya mengatakan halal. Dia tahu haram, tapi pemimpinnya mengatakan halal, ya, atau ulamanya mengatakan haram, maka dia kufur. Jadi kalau dia tahu sebenarnya ini halal atau sebenarnya ini haram, sebenarnya nggak boleh, tapi pemimpinnya mengatakan halal atau gurunya mengatakan halal, dia tahu itu haram, lalu dia jalankan, maka itu kufur. Jadi keyakinan, ya kafir tidak kafir, itu masuk kategori akidah.
Kalau dosa nggak dosa, itu masuk syariat. Ya lebih berbahaya akidah ya. Jadi kita kalau salah, ngaku salah. Kita tetap terajang, itu dosanya lebih baik, lebih ringan daripada kita tidak melakukannya, tapi meyakininya salah. Ya, jadi maksudnya begini, pelanggaran keyakinan itu lebih berat daripada pelanggaran kelakuan. Walaupun kita tidak melakukannya. Contohnya kita meyakini kita sujud kepada patung, ya, itu haram. Kita meyakini sujud kepada patung itu haram. Tapi suatu saat kita ada dalam kondisi yang terpaksa. Waktu kita melakukannya, kita meyakini haram. Terpaksa aja karena mau dibunuh. Maka itu hukumnya haram. Tidak sampai musyrik. Tidak sampai kufur. Tapi sebaliknya, ada orang yang bertanya pada kita, boleh nggak sujud pada anu? Boleh, padahal itu haram. Ini justru kufur. Yang ngerti ya? Jadi dosa akidah itu lebih berat daripada dosa syariat. Jadi bahasa-bahasa akidah itu kafir, nggak kafir. Musyrik, tidak musyrik. Kalau dosa syariat, ya dosa atau tidak dosa. Bahasanya gitu. Yang kedua, ayyakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bitahrimi halal wa tahlil haram sabitan lakinnahum ata'um fi ma'siyatillah. Ada orang yang taat kepada pimpinan, penguasa atau ulama. Dia tahu nggak boleh, ya. Lalu dibolehkan oleh penguasanya. Dia tetap berkeyakinan nggak boleh, ya. Maka hukumnya maksiat. Bukan masuk kufur. Contohlah seperti ini, kita dihadapkan pada dilematis waktu COVID itu. Ya, pemerintah melarang praktek sholat. Yang nyuruh sholat kan Allah. Yang kau turuti manusia apa? Allah. Ya, maka menurut saya sepanjang tidak ada ancaman bunuh, bukan keselamatan nyawa, kita harus taat pada Allah. Makanya saya tetap berpendirian, masjid ini tetap harus dibuka. Katakanlah kalau kemarin paling nggak menguntungkannya itu harus ditutup, saya akan minta kunci untuk sholat berdua saja. Saya nego sama siapa yang mau sholat, sekedar menghilangkan kewajiban sholat berjemaah. Jadi Allah dalam sebuah hadis mengatakan kalau ada satu kampung, di situ ada masjid, sampai tidak terselenggara sholat berjemaah, maka Allah akan timpakan bencana. Ya maksudnya untuk menghilangkan itu aja lah. Giliran sholat Jumat, orang pada nggak mau sholat tidak boleh ada kumpul-kumpul. Mungkin saya akan nego beberapa orang untuk sholat Jumat, asal menggugurkan saja. Mungkin begitu kalau yang saya lakukan. Seperti yang pernah di Mukarramah. Ya, ditutup sama sekali waktu COVID, tidak Jumatan. Tapi mereka ngantri untuk vaksin. Padahal bergerombol tidak boleh. Jadi aneh. Ya, mana yang lebih lama bergerombol mengantri vaksin dengan sholat Jumat? Sholat Jumat itu kalau diambil wajibnya, nggak lebih dari 10 menit. Contohnya udah nggak usah ceramah, bertakwalah pada Allah, kita tetap menjalankan Islam dengan baik, sudah. Kita tutup dengan mari kita doa. Udah selesai. Lalu kita sholat. Diringkas lagi. Bacaannya yang simpel-simpel saja. Sudah. Yang penting menggugurkan kewajiban. Menurut saya begitu. Daripada harus ditutup total. Itu yang kedua. Jadi kalau kita menghadapi tantangan siapapun yang berkaitan dengan Allah dan Rasul, ini kita harus lebih mementingkan Allah dan Rasul. Kalau saya sih bersikap, dalam urusan ritual, tidak boleh ada yang ditaati, manusia manapun. Kecuali Allah saja dan Rasul. Dalam urusan ritual ya. Jadi, kalau kita ibadat ritual, ya sudah kita punya keputusan sendiri. Gak boleh, ya kita ke tempat lain. Gak boleh dengan cara lain. Pokoknya jangan sampai kita tidak beribadah pada Allah. Urusan ritual. Karena urusan ritual gak ada sangkutan dengan manusia. Ya kan? Seperti itu tadi. Kalau kita tawaf,
Kita sudah muter-muter, perasaan baru 6, teman-teman kita udah 7. Sebodoh amat ya, karena bukan kita nggak nurut dia. Peganglah keyakinan kita. Kadang-kadang begitu tuh, orang ibadah tuh sedikit mungkin mereka itu ibadahnya. Bukan ngurusin sah tidak sah. Seperti kemarin inisiatif orang-orang yang gagal wukuf. Udah asar, belum dievakuasi. Kan kalau orang tidak tiba di Arafah pada tanggal 9, gagal hajinya. Dia panggil-panggil, dia coba nyari kendaraan lain. Orang kendaraan lain nggak mau karena bukan wajib dia kan. Tapi setelah berlalu berapa menit, kendaraan itu datang lagi. Mau ngangkut dengan bayaran tinggi. Nah akhirnya teman-teman ini bayar dengan bayaran tinggi. Ya daripada gagal, mau ke situ lagi juga tahun depan belum tentu bisa. Dibayar dengan harga tinggi. Alhamdulillah tiba di Arafah. Ya kan? Jadi itulah kita harus meyakini haji atau ibadah itu untuk kita gitu loh. Jadi sebisa mungkin sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Jadi jangan karena KBIH mogok kita ikut mogok, jangan. Itu hanya sarana saja mereka. Saya juga begitu, mau ifrat kata KBIH-nya, wah ini sudah dibentuk, sudah desain buat tamattu. Kok melarang saya untuk ibadah? Harusnya jangan begitu, menurut saya harus dibimbing gitu. Karena itulah tugas dia kan, orang mau apa itu. Ini didesain buat tamattu. Karena ibadah itu dalam urusan ritual tidak boleh ada orang yang mengganggu. Jadi kalau menghalang-halangi ya kita aja. Urusan ritual ya. Yang ketiga, wa in ata'tumuhum dalam surat 6 ayat 171. Dalam surat 6 ayat 121. Allah berfirman di ujungnya, wa in ata'tumuhum, jika kamu taati mereka, innakum lamusyrikun. Sesungguhnya kamu sudah musyrik. Kalau kita ikut-ikutan imbauan dari penguasa, imbauan dari orang kaya, ya, bahwa hal itu begini, padahal kita salah, maka kita termasuk musyrik. Musyriknya di mana? Karena kita sudah menempatkan dia di atas Allah. Kalau kita yakin ya, tapi kalau kita nggak yakin, ilmunya kurang ya jangan. Qala Ibnu Katsir, haitsu adiltum an amrillah lakum wa syar'i ila qauli ghairihi faqaddimtum alai min ghairi fa hadza huwa syirk. Artinya, jika kamu menyimpang dari perintah Allah dan syariatnya, kamu lebih cenderung menerima pendapat orang lain, maka ini sebuah kesyirikan. Nah, itu ya. Surat 9 ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka telah mengangkat ilmuwan dan pendetanya sebagai Tuhan. Nah, nggak boleh kita. Kita harus kritis. Ya, seperti bangsa ini, semua orang mengatakan tuh harus nurut. Nggak bisa. Kalau nggak sesuai kita harus lawan. Buktinya dengan dilawan itu nggak jadi. Kalau kita diemin, Pancasila pun dirubah. Ya kan? Kenapa nggak jadi? Karena berkat kita demo. Kita protes. Kalau kita nggak protes, didiemin sama dia, dianggapnya setuju. Gitu kan? Nah ini makanya sekarang lagi ramai lagi. Demi kemajuan bangsa nggak ada masalah. Karena kita punya watak begini. Kalau orang itu diam, dianggapnya benar. Gitu. Dianggapnya setuju. Itu yang salah. Kita ini wataknya begitu bangsa ini. Makanya perlu diingatkan. Jadi bukan diingatkan. Sepanjang tidak melanggar ya kesepakatan. Perlu diingatkan. Jadi jangan diam aja. Jadi namanya itu diam itu setan bisu. Kemungkaran merajalela, salah satu penyebabnya adalah orang yang benar diam. Jadi
kita mentaati siapapun dalam urusan-urusan ibadah itu tidak boleh, kecuali mengancam nyawa. Nah, pernah imam masjid di Spanyol itu mengimbau warganya untuk bersedia makan babi. Dalam sejarah ini. Kenapa? Karena pemerintah waktu itu, rejim sudah berganti menjadi kafir. Orang Islam dibunuhi. Pemerintah tahu persis orang Islam masih ada, cuma mereka bersembunyi. Karena itu untuk detektor mereka masih Islam apa enggak, masih kuat apa enggak, disuguhi babi. Itu. Mula-mula Jumatan, satu-satunya yang nggak mungkin dihindari oleh orang Islam Jumat, maka dibuatlah pengumuman waktu itu, setiap Jumat rumah warga harus dibuka, pintunya harus dibuka, nggak boleh ditutup. Khawatirnya mereka kan di dalam rumah sholat Jumat, masjid itu udah nggak boleh dipakai. Terakhir itu komunitas umat Islam hancur setelah diwajibkan makan babi. Jadi kata imamnya ini, imam masjid, dengan nangis ya, karena melihat kehancuran itu. Sudahlah, kalau kalian disuruh, taat saja. Karena dia melihat kalau sampai nggak taat, dibunuh. Kalau dibunuh lama-lama orang Islamnya habis. Jadi dia masih melihat eksistensi orang Islam gitu. Itu kan pelanggaran syariat, bukan akidah. Makan babi itu kan pelanggaran syariat. Udah mau aja daripada kamu dibunuh. Itu. Jadi ini satu pengalaman itu. Sepanjang nyawa tidak melayang, kita harus bertahan menjalankan syariat Allah. Tapi kalau udah diancam, baru kita mikir-mikir. Ya kan? Ini diancam enggak, biasa-biasa aja. Kita punya hak. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai di sini? Apa kesimpulan yang kita dapat dari kajian pagi ini? Ini menjelaskan bahwa yang boleh menghalalkan dan mengharamkan satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam kajian usul fikih hanya Allah dan Rasulnya. Sehingga ada orang yang mengatakan menyambut tahun baru Hijriah, ya, itu disambut dengan doa-doa, disambut dengan berbagai ritual, itu tidak pernah ada dalam Islam. Kenapa? Ya karena tahunnya saja baru ada setelah Rasulullah wafat. Tahunnya, jadi tahun sekian itu disepakati oleh orang Islam pada tahun 17 di zaman Khalifah Umar. Umar ini kan bukan nabi, mana mungkin dia, mari kita sambut peresmian tanggal 1 tahun 1 gitu kan, tanggal 1 bulan 1 tahun 1 dengan ritual, contohnya dengan apa, semarak apa. Ya nggak mungkin, Umar tidak pernah ada cerita begitu. Apalagi dinisbatkan dari Nabi. Makanya doa awal tahun, doa akhir tahun tidak pernah ada. Karena tahunnya aja baru adanya setelah Rasulullah wafat. Itu secara anunya. Demikian. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berganda untuk kita, menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan kita senantiasa terus-menerus tidak bosan-bosan untuk mendoakan putra-putri kita, karena mereka menghadapi zaman yang lebih hebat daripada kita. Semoga Allah tetap teguh menjaga keimanan mereka, kesalehan mereka, dan senantiasa memberkahi mereka. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.